balik ribuan pulaunya, Filipina menyimpan kekayaan budaya yang begitu beragam. Dari tradisi yang mengakar kuat, hingga pengaruh asing yang membentuk identitas bangsanya. Namun, apa yang terjadi saat budaya itu berpindah lintas negara dan hadir di lingkungan baru? Apa tantangan dan keindahan yang muncul saat budaya Filipina bertemu dengan budaya Indonesia? Mari kita dengar langsung cerita dari mahasiswa Filipina yang kini menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang bagaimana komunikasi antar budaya menjadi jembatan pemahaman dan persahabatan. Halo teman-teman. Halo guys. Oke, aku hari ini tuh bersama orang yang jauh banget dari kata surah guys. Dari Filipina. Kita langsung kenalan aja sama kakaknya. Silakan kak, menghapus nama siapa? Hai guys, perkenalkan saya Aldin Noah, kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta, program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Oke, umurnya berapa nih kak? Umur berapa nih? Saya sekarang 21. 21. Masih berondong teman-teman. Oke, pertanyaan pertama nih, perbedaan budaya yang mempengaruhi cara berkomunikasi di kampus gimana? Perbedaan budaya di kampus, perbedaannya kayak jadi pertama itu saya masih bingung karena saya tidak bisa ngomong bahasa Indonesia dan tidak bisa ngomong bahasa Jawa, tapi sekarang alhamdulillah udah bisa. Cara menghadapi perbedaan bahasa itu gimana? Apakah mudah atau ada tantangan tersendiri? Ya, itu kesusahan saya karena masih bingung kalau bapak-bapaknya ngomong, tapi sekarang alhamdulillah bisa ngerti karena saya belajar bahasa Indonesia dari teman saya dan dari dosen FAB. Kalau untuk cara beradaptasi di lingkungan sekitar UIN sendiri gimana? Beradaptasinya dari UIN apa ya, environmentnya kayak di sini ada selawatan ya, dan environmentnya di sini banyak yang orang-orang Muslim pakai jilbab, pakai hijab gitu, pakai dress. Kayak ukti-ukti ya? Ya oke. Nah, itu ya, kalau ini ada perbedaan budaya. Budaya apa aja yang di sana ada, yang di sini nggak ada? Di sini ada selawatan, tidak ada selawatan. Ya, salat sama aja. Kalau untuk bagaimana cara mempelajari budaya Jawa sebelumnya dari bahasa dan norma yang ada, budaya Jawa kan di sini tuh banyak banget ya dari teman-teman yang lain. Itu gimana? Bisa menerima kah atau enggak? Pertama itu saya di ngajar teman kelas untuk belajar bahasa Jawa, tapi cuma kata-kata dulu karena saya ya masih bingung. Ya makasih, ya matur suwun, matur nuwun, sama-sama, sami-sami gitu. Kalau itu kan ada media sosial nih, itu bisa mempengaruhi nggak kalau cara belajarnya, menambah cara belajar nggak? Ya pengaruhi menambah bahasa Jawa karena itu lebih penting untuk study dan memorize to learn the bahasa Jawa in social media. Jadi kalau belajar dari bahasa Indonesia, belajar bahasa Jawa itu lebih banyak menggunakan media sosial atau belajar secara langsung dengan orang? Seenaknya nanti belajar sama teman, komunikasi. Jadi ada hambatan nggak saat belajar itu? Saat belajar bahasa Indonesia, bahasa Jawa ada hambatan? Hambatan kayak pemahamannya, Ya, kayak arti-artinya. Arti-artinya dan pemahamannya. Terus kalau untuk strategi nih, caranya biar kamu cepat paham, cepat bisa bahasa Indonesia itu gimana? Strateginya harus belajar malam. Malam? Ya. Jadi kalau bisa mau belajar Sebelum tidur.
menambah bahasa Indonesianya. Itu belajarnya pakai kosakata juga, Iya. kayak vocabulary gitu. Iya, kalau bukan. Terus sering nggak sih kamu itu kayak temen ngomong apa kamu selalu mengartikan gitu? Iya, sering. Ya, biasanya apa aja? Nah, biasanya kayak bahasa Indonesia kan. Iya. Aku tahu kunjung tapi lain artinya, lain bahasanya bingung aku. Apa itu? Oh, kunjung, visit, iya, seperti gitu. Itu kenapa ngambil pendidikan di FIP? Oh, saya mau menjadi guru. Udah dari cita-cita dari lama. Kalau tahu UIN itu dari mana? Dari guru saya di sekolah. Aja sih. Itu aja teman-teman, kita perkenalannya sama kakak-kakak Filipina. Bye bye. See you. Melalui kisah sederhana di tanah rantau, kita belajar bahwa komunikasi antar budaya bukan sekedar tentang bahasa, tapi tentang memahami nilai-nilai, kebiasaan, dan cara pandang yang mungkin berbeda. Dari pengalaman sederhana yang dialami oleh Aldin, seperti belajar bahasa baru atau kaget karena di sini ada sholawatan, kita belajar satu hal penting. Budaya membentuk cara kita hidup dan berinteraksi. Dalam teorinya, Hofstede menyatakan bahwa setiap budaya memiliki nilai dan kebiasaan yang berbeda. Setiap budaya memiliki caranya sendiri dalam mengekspresikan nilai-nilai kebersamaan. Filipina dan Indonesia sama-sama menganut budaya kolektivis, menempatkan keluarga, komunitas, dan hubungan sosial di atas kepentingan individu. Survei dari Springer Link menyatakan bahwa Filipina mendapat skor 32 dari 100 dalam dimensi individualisme. Hal ini mengindikasikan bahwa Filipina mayoritasnya adalah masyarakat kolektivis. Akan tetapi, meskipun sama-sama negara kolektivis, cara penyajian nilai bisa berbeda. Di Indonesia, kebersamaan bisa hadir dalam bentuk tradisi keagamaan bersama seperti sholawatan dan kegiatan gotong royong di lingkungan sosial. Sementara di Filipina, kebersamaan lebih kuat terasa di lingkungan keluarga, komunitas lokal, dan perayaan sosial. Dengan memahami teori seperti Hofstede, kita belajar bahwa budaya itu bukan sekedar benar atau salah, hanya perbedaan cara penyajiannya. Dengan memahami perbedaan adalah langkah awal untuk membangun empati, toleransi, dan kedekatan antar manusia.